Kalau saya datang ke tempat sesuatu hal, saya tanggalkan agama saya buat kasih di depan. Jangan takut, Yesus tidak marah. Kenapa? Yesus mengajarkan kasih. Kasihilah sesamamu manusia. Bukan dikatakan Yesus, kasihilah sesamamu agama Kristen. Halo, fans beratku Bang Rudi ini. Ya, silakan. Ya, mau tanya Bang Rudi, ini saya kebetulan di komplek saya satu-satunya Kristen di situ. Saya mau tanya dari sudut pandangnya Bang Rudi ini, bagaimana sih bertoleransi yang benar menurut kekristenan yang Bang Rudi ketahui? Karena saya sering melakukan seperti ini Bang Rudi. Satu, ketika saya ada dapat undangan tahlilan, mau tidak mau saya ikut, karena di sekitar saya itu ya satu-satunya saya. Mereka juga menghormati saya walaupun beda agama, mereka mengundang saya. Yang kedua, ketika ada selamat-selamatan seperti mau naik haji, mereka mengundang saya. Mereka udah tahu bahwa saya bukan Islam, tapi mereka undang. Yang ketiga, ini ketika ada hari raya kurban, saya selalu dapat jatah setiap tahunnya, yaitu minimal 1 kilo lah. Nah, yang paling yang saya tanyakan ini, karena saya merujuk dari ayat yang di Alkitab, janganlah ambil dan makan hasil sesembahan. Tuh. Nah, bagaimana saya menyikapi secara toleransi ketika saya dapat daging kurban dari mereka? Apakah saya menerima atau saya menolaknya atau seperti apa Bang Rudi? Oke, terima kasih Pak. Saya jawab, tapi saya balikkan dulu kamera saya. Ya, sebentar. Nah, saya bukakan sebuah ayat. Itu di 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya. Sekarang yang Bapak lakukan adalah Bapak sebagai orang di situ warga setempat, Bapak sebagai seorang minoritas. Ketika Bapak diundang ke setiap acara mereka, Bapak datang. Perhatikan baik-baik. Bapak ini datang bukan karena melaksanakan ajaran agama, kawan. Ajaran agama sudah jelas mengatakan Allah itu Allah pencemburu. Ketika kita duduk di situ, orang katakanlah tahlilan pasti melakukan sesuatu ritual atau acara untuk memuliakan Tuhannya masing-masing. Tuhan mereka, bukan Tuhan kita. Ya, matikan dulu mic-nya Pak, bising. Apa suara angin, air, hujan mungkin. Jadi, ketika kita berada di situ, usahakan pertama, jangan kita mengikuti menyembah sesembahan mereka. Kalau duduk nggak masalah, duduk mendengar. Kau datang ke situ bukan karena melaksanakan ajaran agama, tetapi karena kau memiliki kasih. Ingat, kasih itu murah hati. Kemurahan hati kita yang membuat kita datang ke situ. Kasih itu tidak memegahkan diri. Wah, saya orang beragama lain, saya tidak mau ke sana karena saya penyembah Tuhan dalam penyembahan itu. Itu memegahkan diri. Dan kasih itu tidak cemburu. Dia tidak sombong dan tidak angkuh. Nah, itu jawabannya Pak ya. Bahwa Bapak datang ke situ karena tidak sedang melaksanakan ajaran agama. Kalau kita melaksanakan ajaran agama, sudah kubilang Pak, kita tidak bisa melakukan yang namanya kunjungan kepada orang yang beda agama. Gak bisa. Apalagi sampai mendengar doa-doa di situ gak bisa. Tapi hebatnya ajaran Kristen. Tidak melulu mengajarkan agama karena Yesus tidak datang membawa agama. Makanya aku bilang, andai kata Yesus datang membawakan ajaran agama, ku tinggalkan Yesus, pergi aku ke Buddha. Memilih ke Buddha. Karena Buddha itu sancai-sancai. Kalau bicara moral, wah kok jadi begini? Ini terbuka. Sebentar ya. Kalau bicara kita tentang cara berbuat kebaikan, belum ada melawan orang Buddha.
Ya, atau biksu-biksunya. Kita lanjutkan lagi ya. Wah, kok nggak memiliki agama kami saja kau? Kan itu pilihanku, kau bilang. Maaf ya kawan-kawan, saya bukan ada apa-apa. Nah, sekarang kita datang, saya juga di sini kawan. Diundang pesta kawin misalnya, saya datang. Meskipun kami beda agama, beda-beda semuanya. Karena saya tidak sedang menjalankan ajaran agama saya. Tapi bedakan. Kalau saya tadi bercerita, misalnya di satu pesta, kita undang orang yang berbeda dengan agama dengan kita. Dia tidak makan babi. Sementara saya di situ makan babi. Lebih baik dia nggak usah datang, saya bilang. Daripada dia menyakiti saya menyakiti dia. Saya menyakiti dia bagaimana? Saya makanannya babi. Saya berdoa kepada Yesus. Dia bukan tuannya Yesus. Karena dia datang, dia punya agama. Kalau saya datang ke tempat sesuatu hal, saya tanggalkan agama saya buat kasih di depan. Jangan takut, Yesus tidak marah. Kenapa? Yesus mengajarkan kasih. Kasihilah sesamamu manusia. Bukan dikatakan Yesus, kasihilah sesamamu agama Kristen. Gak ada itu. Kalau Yesus datang membawa ajaran agama Kristen, betul. Kasihilah orang Kristen. Tapi Yesus tidak datang membawa agama. Kasihilah sesamamu manusia, yang mana di situ ada Islam, Kristen, Hindu, Buddha, hantu belau, penyembah batu, penyembah kayu, semua ada di situ. Kasihi. Sudah. Tetapi sekali lagi ku ingatkan, kalau mereka sedang melaksanakan ritual agamanya, jangan kita ikuti karena kita akan menyakiti mereka. Percaya. Kalau kau ada di situ, kita sok-sokan ikut-ikutan, tidak diterima doamu. Tidak diterima apa yang kau lakukan. Malah menyakiti orang ini. Kenapa? Gara-gara kau terhalang mereka mendapat pahala misalnya. Paham ya? Maka duduk aja diam daripada kita sok-sokan. Itu tidak menyakiti orang Kristen, tidak menyakiti pihak manapun. Tetapi kedatangan kita ke situ karena kasih. Oke. Sekarang bagaimana dengan hewan kurban? Tolong kita perhatikan hewan kurban itu bagaimana peristiwanya. Saya nggak tahu ya. Yang tidak bisa itu adalah makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ada ayatnya. Makanan yang dipersembahkan kepada roh-roh. Ada ayatnya. Oke? Kalau kita tidak tahu itu mau dilakukan untuk yang mana, daripada kita berdosa. Jelas bahwa kurban itu tujuannya juga untuk memberi makan fakir miskin. Sementara kita tidak miskin. Oke? Ambillah. Ini solusinya. Kalau kita tolak, mereka pasti marah. Karena kita hidup bermasyarakat. Hidup teposeliro. Apalagi di daerah Jawa kawan. Itu teposelitronya tinggi. Beda dengan di Aceh, dengan tempat-tempat lain misalnya. Ya, saya juga di Jawa dulu dapat korban kawan. Saya makani juga. Karena saya waktu itu fakir miskin. Karena saya waktu itu kos. Ya, orang kirimannya 200.000, saya kiriman saya 75.000. Jadi kurang gizi lah. Begitu ada dapat daging kurban, saya nggak minta. Dikasih kupon, saya jemput. Diantar, saya makan. Ya. Solusinya adalah ambil, bawa pulang ke rumah. Setelah itu cari fakir miskin, berikan kepada dia. Usahakan yang beragama Islam. Kenapa begitu? Biar mereka dapat pahala. Kan pahala bagi yang memakan hewan kurban, pahala bagi yang berkurban. Pahami dulu. Nah, tapi saya makan nih Pak. Bagaimana itu? Kalau dari segi makan-memakannya menurut saya nggak masalah. Asal kita tahu konsep pengorbanan ini apa. Yang tidak bisa itu kalau dipersembahkan kepada berhala dan dipersembahkan kepada roh-roh. Oke Pak, ada lagi? Oke, berarti solusinya adalah bisa kita minta, kita kasih ke parkir miskin agama Islam. Betul. Karena kita tidak tahu apa mereka yang lakukan. Daripada menduga-duga, ya lebih baik kita kasih. Ya. Jadi sekali jawabannya Bang Rudi. Jempol sekali. Dan satu Pak, dan satu, kita membantu kawan kita yang muslim itu dapat pahala. Kan ajarannya ada tuh Pak. Yang memberi, yang berkorban itu dapat pahala. Yang menerima kaum fakir miskin juga dapat pahala. Oke. Baik, gitu aja Pak. Terima kasih atas pencerahan yang